Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan terakhir dari surat Al-Qasas. Bagian paragraf terakhir dari surat Al-Qasas. Kita masuk pada ayat 83. Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu maksudnya surga. Kami jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi, yaitu tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak juga ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang indah adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tatkala pada pertemuan lalu, ya, sebagaimana kita jelaskan, Allah telah menceritakan tentang kisah Qarun. Yang Qarun bagau, ya, bagau, berbuat zalim, sombong, keangkuhan, lengkap pada Qarun. Kemudian kekayaannya menjadikan dia tinggi, merasa tinggi. Akhirnya Allah pun benamkan dia di dalam tanah dan ujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Kata Allah, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Yaitu dia telah berbuat kezaliman, kesombongan kepada kaum Nabi Musa. Dan sebelumnya telah kita jelaskan juga pada awal-awal di surat Al-Qasas tentang Fir'aun yang angkuh dan sombong, ya, merasa dirinya Tuhan. Setelah itu Allah sebutkan ayat ini, Allah mengatakan bahwasanya tilkad darul akhirah. Bahwasanya surga itu, ya, disebut dar, yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal yang sungguhnya berbeda dengan dunia. Dunia hanyalah tempat lewat, ya, bukan tempat tinggal. Seperti perkataan mukmin ali Fir'aun, "Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', yaitu kesenangan yang sementara. Adapun wa innal akhirata, adapun akhirat, hiya darul qarar, dialah rumah yang sesungguhnya, tempat tinggal. Dar itu artinya kampung. Kampung tempat tinggal yang sesungguhnya. Adapun neraka disebut darul bawar, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar." Allah menamakan neraka dengan darul bawar, yaitu untuk menghina aja, yaitu kampung kehancuran, ya. Disebut dar untuk menghina. Sungguhnya tempat tinggal yang sungguhnya adalah surga. Neraka bukan tempat apa? Tempat tinggal, tempat siksaan. Ya, penjara yang menyiksa. Oleh karenanya dinamakan akhirat dengan dar, agar kita ingat dialah dar atau tempat tinggal yang sesungguhnya. Kemudian disebut dengan akhirat yang menunjukkan adalah tempat tinggal yang abadi. Karena disebut akhirat artinya yang akhir, paling terakhir. Ini tempat destinasi terakhir kalau bahasa kita. Destinasi yang terakhir. Setelah ini enggak ada lagi destinasi. Kita dalam kehidupan ini banyak destinasi janin, kemudian destinasi di alam sekarang, alam nyata, dalam dunia ini, kemudian destinasi berikutnya adalah alam barzakh, destinasi berikutnya adalah padang mahsyar, destinasi berikutnya surga atau neraka. Dan disebut darul akhirah, maksudnya destinasi terakhir, menunjukkan keabadian, karena tidak ada lagi destinasi berikutnya. Inilah tempat tinggal yang sesungguhnya. Maksudnya adalah surga dalam ayat ini. Tilka, yaitulah surga yang kalian telah mengerti sifat-sifatnya, yang penuh dengan keindahan, tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada gundah gulana, tidak ada kekhawatiran, berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia betapapun mewahnya, betapapun indahnya, pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Makanya orang mau surga dikatakan, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian surga tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kesedihan. Yang membuat hidup ini tidak bahagia dua hal, khawatir atau sedih.
sedih tentang masa lalu yang sudah lewat, khawatir tentang masa depan. Itu semua tidak ada di surga. Surga semua hanyalah kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan tilka, itulah surga. Ada isyarat lil ba'id yang menunjukkan itulah. Kalau bahasa kita apa? Itulah, bukan inilah. Allah bilang apa? Itulah yang menunjukkan surga yang kalian ketahui, kedudukannya tinggi. Untuk siapa? Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi dan juga tidak ingin kerusakan di atas muka bumi. Yaitu orang-orang yang ikhlas, yang tawadhu, tidak ingin sombong, tidak ingin merasa tinggi sama yang lain. Sampai Ibnu Katsir saya sebutkan riwayatnya. Riwayat ini mengingatkan kita untuk waspada dalam mengontrol hati kita. Beliau menyebutkan وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وقيع قال حدثنا أبي عن أشعث عن سمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال dari Ali radhiyallahu anhu berkata inna rajula la yu'jibu min syiraqi na'lihi an yakuna ajwad min syiraqi sahibihi. Ada seorang yang ingin sendalnya lebih bagus daripada sendal temannya. Berarti dia ingin unggul. Ya enggak? Dia ingin sendalnya lebih bagus daripada sendal temannya. Fayadkhulu fi qawlihi, maka dia termasuk dalam ayat ini. Tilkad darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuridun uluwan fil ardi wala fasada. Ya. Surga itu hanya untuk orang-orang kami jadikan bagi orang yang tidak ingin unggul di atas muka bumi, tinggi, dan juga tidak ingin kerusakan. Kata Ibnu Katsir mengomentari perkataan Ali radhiyallahu anhu, hadza mahmulun ala ma idza arada bidzalikal fakhr wa tatawul ala ghairihi. Ini maksudnya seorang ingin sendalnya lebih bagus daripada yang lain kalau maksudnya untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran, untuk merasa hebat. Nah, itu masuk ayat ini bahwasanya surga bukan untuk orang seperti ini. Ini waspada, yang punya duit, yang enggak punya duit ya sudahlah tawadhu terpaksa. Yang punya duit ini, yang ingin beli mobil saya lebih bagus dari mobil dia. Ini pilih tas saya lebih mahal daripada dia untuk bangga-banggaan. Jika kata Ibnu Katsir, perhatikan bedanya. Kama tsabata fi sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu uhiya ilayya, kan dalam hadis Rasulullah mengatakan diwahyukan kepadaku an tawadhu, hendaknya kalian saling tawadhu. Ya, hendaknya kalian tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad, agar kalian tidak merasa bangga satu di atas yang lainnya, wala yabghi ahadun ala ahad, dan tidak zalim satu dengan yang lainnya. Wa amma idza ahabba dzalika limajarrad tajammul fa hadza la ba'sa bihi. Adapun seorang pingin sendalnya bagus, pingin selama itu tidak israf, tidak jadi masalah, tapi bukan maksudnya saya ingin ungguli dia, saya ingin ngalahin dia. Itu kalau sudah seperti itu terlarang. Berarti tidak tawadhu. Padahal surga tadi hanya untuk orang yang tawadhu, yang tidak ingin unggul dari yang lainnya. Surga untuk orang yang tawadhu, yang ingin unggul, yang sombong, neraka jahanam. Ya. Kata Allah tentang neraka jahanam, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat untuk orang-orang yang sombong. Maka yang ibu-ibu Jakarta yang punya duit ya. Kalau enggak punya duit ya sudahlah. Tawadhu terpaksa. Jadi kalau yang punya duit, pengen beli jam lebih mahal daripada jam temannya, pengen sendal lebih mahal daripada sendal temannya, ada yang model baru, tujuannya bukan karena indahnya aja, tapi karena ingin pamer, ingin apa dia punya saya lebih bagus. Ini berarti tidak tawadhu, berarti fakhr, membangga-banggakan di atas yang lainnya, sombong-sombongan, bangga-banggaan untuk merendahkan yang lainnya, untuk merasa lebih tinggi. Maka ini tidak masuk dalam orang-orang yang disiapkan surga bagi mereka. Karena yang disiapkan bagi mereka tidak ingin tinggi di hadapan yang lainnya, tidak ingin merasa dihormati sama semua orang lain, tidak ingin jadi pusat perhatian orang lain karena dia merasa tinggi, enggak. Subhanallah. Sampai kalau kita baca perkataan Ibn Rajab Al-Hambali dalam risalahnya yang mengerikan bagi para ustadz, bagi para ulama, yang judulnya
tentang syarah hadis madhi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf li dinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepaskan pada kumpulan kambing. Kalau serigala dilepaskan ke kumpulan kambing, rusak enggak kambing-kambing tersebut? Rusak. Satu serigala bikin masalah enggak? Bikin masalah. Pasti ada yang dimakan. Gimana lagi kalau serigalanya lagi lapar? Enggak lapar aja iseng pengen makan. Apalagi serigalanya lagi apa? Lagi lapar. Apalagi 2 ekor, dia akan kerjasama. Satu musim ini dia akan kerjasama. Kata Nabi, 2 ekor serigala lepaskan ke kandang kambing, pasti merusak. Tapi kerusakan itu masih kalah dengan rusaknya agama seorang gara-gara semangat untuk mencari harta dan kedudukan. Agamanya lebih cepat rusak. Sampai disebutkan tentang orang yang tuntut ilmu karena mencari harta. Ya, man talaba ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arad min ad-dunya lam yajid arfal jannah. Rasulullah bersabda, siapa yang cari ilmu seharusnya untuk mencari wajah Allah, kemudian dia mencarinya untuk mendapatkan kepentingan duniawi, dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian disebutkan 2 contoh. Contoh pertama yaitu dia agamanya dia belajar untuk cari dunia. Jual beli agama, cari dunia, cari duit. Memang dia agama untuk cari duit ya. Yang kedua, mungkin dia enggak cari duit, tapi dia ingin ingin dimuliakan, ingin tahu bahwasanya dia paling berilmu, ingin tahu dia paling banyak hafalan, ingin orang tahu agar dia paling banyak gurunya, ingin dia duduk sama para raja-raja, kepada para umara, pangeran-pangeran, kepada orang-orang kaya, agar semua hormat sama dia, sehingga dia selalu tampil bersama orang-orang hebat, maka dia pun dihormati. Dunia 2, duit atau kehormatan. Dan dia sebutkan ini untuk para ulama, bahwasanya para ulama saja kalau tidak periksa niat, hati-hati, tidak selamat. Ya, mungkin terjebak dengan dunia, dengan agamanya dia cari, dengan ilmunya dia cari dunia, atau dengan ilmunya dia cari kedudukan. Cari kedudukan. Itu Ibnu Rajab sebutkan setelah menjelaskan ayat ini. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu tidak kami jadikan bagi orang-orang, surga itu hanya kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi. Sombongan, keangkuhan, ingin merasa unggul daripada yang lainnya. Itu bukan ciri-ciri penghuni surga. Penghuni surga tawadhu. Orang yang tawadhu. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak tantang-tenteng, tidak mentang-mentang, tidak merasa. Sampai tadi saya sebutkan riwayat tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Seorang pingin punya sendal lebih bagus daripada temannya. Ini biasa enggak kita seperti itu? Biasa. Taib. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia suka karena indah, enggak apa-apa selama tidak israf. Yang kedua dia ingin cuma begitu aja gue lebih bisa lebih gila daripada dia. Ini repot. Cuma segitu aja lah. Cuma mobil listrik aja, gue mobil aki tahu nggak? Mobil listrik. Mobil murahan lah. Jadi ada kesombongan, keangkuhan. Kalau udah begitu, udah tidak tawadhu. Tidak tawadhu. Maka hati-hati seorang. Kalau ingin masuk surga harus tawadhu. Ini bukan orang awam saja, ulama juga hati-hati. Para orang berilmu hati-hati. Tadi, ingin ketemu pejabat-pejabat, kalau ketemu pejabat-pejabat kasih tahu orang saya ketemu pejabat ini, saya ketemu pejabat itu, saya ketemu orang hebat. Supaya apa? Supaya orang, Masya Allah, dia upgrade, dia pansos. Sehingga orang, wow. Itu semakin, di mata orang semakin tinggi, di mata Allah semakin apa? Hina. Ini kita bukan dalam rangka menuduh, tapi mengecek dari pribadi masing-masing. Hati-hati. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada yang lainnya karena kita tidak termasuk yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan la yuridun, yang tidak ingin. Jadi jangankan kesombongan, dia tidak ingin sombong. Lebih hebat lagi. Ada orang
dia bukannya tidak ingin sombong, tapi dia tidak bisa melakukan kesombongan karena tidak berkesempatan. Duit nggak ada, mau sombong gimana? Tidak ada sarana untuk sombong. Tapi dia tidak sombong karena memang tidak ada kesempatan. Tapi mereka ini meskipun ada kesempatan mereka tidak mau karena mereka la yuridun, tidak ingin. Jangankan melakukan, ingin aja enggak. Ingin aja enggak. Mari katakan siapa yang ingin ya, dikenal oleh Allah, jangan suka dikenal oleh manusia. Terkenal nanti Allah buat dia terkenal, dia urusan Allah, tapi dia tidak ingin tinggi, tidak ingin angkuh, tidak ingin mengangkat dirinya. Karena surga hanya untuk orang-orang yang tawadhu. La yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak ingin ketinggian di atas muka bumi. Wala fasadan, yang kedua maknanya, dan juga tidak ingin kerusakan. Yaitu tidak ingin salah satunya, tidak harus dua-duanya. Salah satunya, dua-duanya tidak ingin dia. Wala fasadan, makanya diulangi dengan la. Wala, tidak juga kerusakan. Artinya dia tidak ingin sombong dan juga tidak ingin melakukan kerusakan. Bukan berarti ya maksudnya orang yang mau surga harus selamat dari dua-duanya. Kalau terjerumus pada salah satunya maka tidak berhak untuk masuk surga. Ada fasadan di sini, ada yang mengatakan adalah berbuatan zalim, ada yang mengatakan maksiat. Melakukan apa? Maksiat. Karena maksiat disebut fasad karena maksiat mengakibatkan kerusakan. Maksiat itu kerusakan maknawi, abstrak, tetapi dia mengakibatkan kerusakan konkret yang real. Makanya Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang real, yang konkret di daratan lautan akibat perbuatan maksiat manusia. Seperti Allah mengatakan orang-orang munafik melakukan kerusakan secara abstrak, maknawi. Kata Allah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Jika dikatakan kepada orang munafik jangan melakukan kerusakan di muka bumi, kerusakan apa yang mereka lakukan? Yaitu kemunafikan. Jadi seorang berusaha tidak ingin menzalimi orang lain, tidak ingin melakukan kerusakan, tidak ingin maksiat, itu terjatuh, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, ya. Dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah ingatkan orang-orang yang sombong, yang ingin ketinggian, yang ingin keangkuhan, yang ingin kerusakan, ya, maka dihukum oleh Allah dengan dihalangi dari pahala akhirat. Itu dihalangi dari masuk surga, dihalangi dari masuk surga. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." Siapa yang datang membawa kebaikan pada hari kiamat kelak, falahu khairun minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dan siapa yang pada hari kiamat kelak membawa keburukan, ya, maka tidak dibalas orang-orang yang melakukan keburukan kecuali apa yang mereka kerjakan. Di sini ada Allah sebutkan tentang kaidah jaza di hari kiamat bagaimana terkait dengan pembalasan. Pembalasannya ada aturannya. Kalau kebaikan dilipat gandakan dibalasnya, kalau keburukan setimpal. Maka di sini Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Siapa yang pada hari kiamat bawa satu kebaikan, bagi dia yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Dan lebih baik di sini dua perkara. Pertama secara kuantitas, yang kedua secara kualitas. Secara kuantitas dia akan lipat gandakan 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Atau 700 kali lipat. Atau lebih daripada itu. Atau lebih daripada itu. Dalam hadis kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia, bukan untuk Allah. Ya. In ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Allah tidak ada untungnya dengan kalian berbuat amal soleh. Seluruh amal anak Adam untuk dia.
Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan berapa kali? 10 kali lipat. Ini minimal. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. 700 kali lipat ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu, ya. Sampai kalau tidak salah Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan hukum asal seluruh amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Hukum asal amal apa saja? Senyum, kata-kata yang baik, sedekah, apa saja, baca Quran, satu huruf 10 kali lipat. Alif lam mim berarti 30 kebaikan. Alif 1, lam 1, mim 1 kali 3 kali 10 berarti 30 semuanya. Kecuali sedekah fisabilillah. Kecuali sedekah fisabilillah maka minimal 700 kali lipat. Kalau sedekah terkait fisabilillah 700 kali lipat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya, ikhlas karena Allah, di jalan Allah itu fisabilillah dalam jihad. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir ada 700 biji. Satu benih menunjukkan 7 bulir, satu bulir 100. Berarti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Sehingga sebenarnya mengatakan seluruh hukum asal seluruh amal soleh 10 kali lipat kecuali apa? Sedekah fi sabilillah. Makanya saya berharap di antara sedekah fi sabilillah yang saya harap di antaranya sedekah untuk dakwah. Saya berharap teman-teman yang punya semangat sedekah untuk dakwah, mudah-mudahan mereka mendapatkan lipat ganda 700 kali lipat. Karena di antara jihad fisabilillah adalah jihad dengan pedang maupun jihad dengan lisan. Jihad dengan pedang itu angkat senjata perang fisik. Dan ada jihad yang lain itu jihad dengan apa? Ilmu, dakwah, membantah syubhat, membantah ateis, membantah orang-orang kafir, menyebarkan Islam, ya. Menyebarkan tauhid. Bahkan kata para ulama, dari satu sisi jihad dengan lisan lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Karena jihad pedang dengan pedang belum tentu bisa dikerjakan setiap saat. Dan jihad dengan pedang itu dilaksanakan ketika jihad dengan lisan tidak bisa. Kalau jihad dengan lisan bisa, tidak perlu angkat pedang. Sehingga jihad dengan pedang itu adalah sarana, jihad dengan lisan adalah tujuan. Intinya, kalau seorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dilipat gandakan minimal berapa kali lipat? 700 kali lipat. Tapi ada satu kebaikan yang ada satu kebaikan yang Allah alam dilipat ganda atau tidak, kebaikan tersebut adalah meninggalkan maksiat. Kata Nabi dalam hadis, "Man hamma bihasanatin fa amilaha kutiba lahu asyra hasanat." Dalam hadis, ya, saya baca hadisnya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Ini satu kebaikan tapi tidak dilipat gandakan berdasarkan hadis. Yaitu niat baik tapi tidak dikerjakan. Niat baik tapi tidak dikerjakan. Maka ini pahala yang satu. Wa man hamma bi hasanatin fa amilaha, kalau dia ingin kebaikan kemudian dikerjakan, kutibat lahu asyran, maka dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kebaikan kedua yang zahirnya tidak dilipatkan juga, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang melakukan keburukan, ya, falam ya'malha, niat melakukan keburukan, maksiat, kemudian dia tidak kerjakan, dia tinggalkan karena Allah, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Jadi zahir hadis ini Rasulullah mendetailkan, merinci, siapa yang niat baik tidak dikerjakan dapat satu pahala. Kalau dikerjakan berapa? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, lebih daripada itu. Siapa yang niat buruk tidak dikerjakan, ditinggalkan karena Allah, dapat berapa kebaikan? Satu kebaikan. Kalau dia kerjakan, satu keburukan. Di sini ada dua kebaikan
dua model kebaikan yang tidak dilipat gandakan, yaitu niat baik yang tidak dikerjakan, tidak dieksekusi, dan juga maksiat yang ditinggalkan karena Allah. Itu juga kebaikan tapi tidak dilipat gandakan. Wallahu alam bishawab. Namun secara umum kalau amal yang dikerjakan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Paham ikhwan dan akhwat? Paham ya? Insyaallah. Taib, Allah berfirman setelah itu, tadi khairun minha, siapa yang melakukan datang pada hari kiamat satu kebaikan, Allah akan ganti dengan lebih baik darinya. Lebih baik darinya dari sisi kuantitas, karena tadi satu dihitung berapa? 10 atau dihitung 700 atau lebih daripada itu. Dari kualitas, dari kualitas ganjarannya jauh berbeda dari kebaikan yang dilakukan. Apa sih? Kita kebaikan yang dilakukan cuma sedikit dibanding diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Coba kata Nabi SAW, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan sisinya apa? Kualitas sangat jauh. Kualitas sangat jauh. Jadi kualitas dari sisi dua. Pertama dari sisi kualitas pahala luar biasa, kedua dari keabadiannya. Karena seorang beramal soleh kan terbatas. Kita beramal soleh, kalau kita amal soleh paling 60 tahun, 70 tahun selesai. Ternyata balasannya abadi. Dan keabadian suatu kenikmatan adalah kualitas. Jadi kualitas dari dua sisi. Faham Ibu? Dari sisi pahalanya luar biasa, sempurna. Yang kedua dari tidak ada expirednya, abadi selama-lamanya. Paham tidak Ibu? Paham ya? Jadi saya ulangi, kuantitas dan kualitas. Kuantitas dari sisi dilipat gandakan, pekerja satu dihitung 10. Ya. Melakukan satu kegiatan seperti 10 kegiatan atau 700 kegiatan. Sehingga sedekahnya, pahalanya jadi banyak. Yang kedua ternyata kualitas pahalanya jauh lebih daripada kenikmatan dunia. Yang kedua kualitasnya juga ternyata abadi. Sementara kita beramal soleh cuma sebentar. Maka di sini Allah mengatakan falahu khairun minha. Maka siapa yang melakukan datang hari kiamat bawa satu kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Bagaimana dengan maksiat? Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza alladziina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Adapun siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalaslah orang para pelaku maksiat kecuali seperti yang mereka kerjakan, setimpal. Ini kalau kita mau takdirkan, kita bilang illa mithlu ma kanu ya'malun, tapi mithlunya sepertinya dihilangkan, menunjukkan benar-benar persis seperti yang mereka kerjakan. Setimpal, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Tidak ditambah, ya satu dihitung satu, tidak dihitung 2 atau 3, tidak dihitung 10. Makanya dari sinilah seorang mukmin lebih baik hidup daripada mati. Kenapa? Kalau mukmin baik ya secara umum ya, mukmin baik, kalau dia berbuat, dia tidak ada orang yang maksum, dia pasti bercampur maksiat dengan apa? Ketaatan. Tapi maksiatnya 1, 2, 3, kebaikannya lebih banyak. Kalau dihitung-hitung kan misalnya ini saya bukan ngajarin buat maksiat, enggak ya. Maksudnya kalau kita umur panjang, kita umur setahun, taruhlah kita melakukan kebaikan, taruhlah 50-50, 50%, 50%. Toh lebih banyak apa? Dihitungnya 50 kali 100, kali 10. Jadi 500 dibanding berapa? 50. Ya. Kalau ditimbang hari kiamat lebih banyak. Apalagi kalau maksiatnya jarang-jarang. Terus ketaatannya lebih banyak. Tentu berarti umur panjang lebih bagus atau cepat mati? Allah yang lebih tahu. Tapi secara umum seorang jangan pingin mati, kata Nabi. Jangan seorang pingin mati. Tapi kalau dia memang pingin mati, dia berdoa, Allahumma ahyin in kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika itu baik bagiku, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika itu yang lebih baik. Ternyata kuantitas kualitas maksiat lebih banyak daripada ketaatan. Ternyata nonton film Korea 2 jam, baca Quran cuma 1 menit. Nah, ini repot. Mungkin mati lebih baik. Tapi kalau secara umum, umur panjang itu kalau perhitungan, jadi lebih baik umur panjang. Bagi orang beriman yang secara umum, orang beriman secara umum ada siapa yang tidak maksiat? Semua orang maksiat, tapi kan sekali-sekali. Ketaatan lebih banyak. Jadi kalau dihitungin 10 kali lipat, perbandingan 10 atau 700 sehingga lebih berat timbang kebaikan daripada timbangan kemaksiatan. Harusnya demikian.
Seorang berusaha untuk sehat dengan niat seperti itu supaya menambah apa? Amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, orang yang paling buruk, man tala umurnya panjang wa sa amaluhu, tapi amalnya buruk. Hanya tambah beban di akhirat. Sudah tua masih nonton Korea terus. Korea udah habis, India terus. India sudah habis, Hollywood terus. Juga kalau tua, Masya Allah, rajin ibadah, mending hidup, jangan minta mati. Saya sudah sampaikan berapa kali, saya baru kunjungi seorang nenek usia 86 tahun, setiap hari baca 3 juz, setiap 10 hari khatam Quran. 86 tahun. Tidak pikun sama sekali, ngobrol sana sini, Masya Allah. Ibu-ibu umur berapa sekarang? 60 berapa juz? 2 juz. 2 juz 2 juz berarti 15 hari apa? Hatam. Setelah itu libur setahun. Oh, ternyata 5 itu pas Ramadan. 2 juz sehari. Jadi inilah apa namanya? Aturan atau mekanisme pembalasan di hari kiamat kelak. Secara umum menguntungkan seorang muslim, seorang mukmin, karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 atau 700 atau lebih secara umum ya. Adapun kemaksiatan cuma dihitung satu. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sungguhnya Allah yang telah mewajibkanmu wahai Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Quran, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikan engkau ke hari kiamat. Maksudnya Allah mengatakan sekarang aku wajibkan wahai Rasulullah untuk mentablik, menyampaikan Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk menjalankan isi Al-Quran. Banyak tugas yang dibebankan kepada Nabi. Apa cuma begitu selesai? Tidak. Kata Allah, la radduka ila ma'ad. Kau akan aku kembalikan ke surga. Artinya apa yang kau bebani kepada engkau yang aku tugaskan? Ini semua ada hasilnya nanti di hari kiamat. Kau akan masuk surga. Ini makna yang lebih tepat. Ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan la radduka ila ma'ad, kami akan kembalikan engkau ke hari kebangkitan. Ada tafsiran ke surga. Kita tahu kalau Nabi dibangkitkan hari kebangkitan, maksudnya kemana? Ke surga. Pendapat kedua ini pendapat minoritas, bahwasanya kami akan kembalikan engkau ke Mekah, yaitu isyarat kau akan terusir berhijrah. Namun meskipun sudah berhijrah, diusir oleh penduduk Mekah, suatu saat kau akan kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Itu ketika peristiwa Fatu Mekah. Rasulullah diusir, setelah itu pada 8 tahun kemudian 8 Hijriah Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Kata sebagian ulama, inilah isyarat dari ayat ini, karena ayat ini Makkiyah, surat Al-Qasas turun di Mekah. Sehingga isyarat kau akan diusir dari Mekah, namun kau akan kembali menaklukkan kota Mekah. Namun pendapat ini wallahu alam agak kurang kuat ya. Karena surat Makkiyah di Mekah, beda kalau surat ini Madaniyah. Rasulullah sudah terusir, kemudian Allah kasih janji kau akan kembali suatu saat. Tapi ini kondisinya turun, ini surat ini turun Nabi masih di Mekah. Oleh karenanya pendapat pertama yang benar, bahwasanya la radduka ila ma'ad, innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Sungguhnya yang mewajibkan engkau untuk membaca Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an akan mengembalikan engkau ke surga. Ma'ad artinya tempat kembali, itu akan dikembalikan ke surga sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah payah yang kau jalan ini semua tidak sia-sia. Akan ada hasilnya itu di hari kebangkitan. Qul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin Arab, sungguhnya Rabbku lebih tahu tentang siapa yang membawa kebenaran dan siapa yang tenggelam dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata.
Di sini ini adalah tanazzul dari Nabi, itu Rasulullah mengalah, maksudnya karena orang-orang kafir itu ngeyel tidak mau beriman kepada Nabi. Ya sudah, dikasih dalil tidak mau dengar, dikasih argumentasi malah membantah. Kalau berhadapan dengan orang ngeyel ya sudah katakan aja, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Allah yang lebih tahu. Sudah. Kalau kalian merasa kalian benar-benar terus wahai Abu Jahal CS, ya udahlah. Wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, Rabbi a'lamu biman ja'a bil haq. Allah yang lebih tahu, a'lamu man ja'a bil haq, siapa yang datang membawa kebenaran. Wa man huwa fi dhalalim mubin, dan siapa yang tersesat dalam kesesatan yang nyata ya. Dan ini seperti dalam surat Saba Rasulullah berdiskusi ketika orang-orang kafir Quraisy ngeyel, maka Rasulullah mengatakan wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami atau kalian berada di atas kesesatan maupun di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata. Itu Rasulullah kasih hanya mengatakan ya udahlah. Ya kita ini kalau bukan di atas kesesatan, di atas kebenaran, di atas apa? Kesesatan. Antara kita ada yang benar, ada yang salah. Padahal Rasulullah tahu dia pasti benar dan mereka pasti salah. Tapi karena mereka ngeyel, sudahlah, oke lah. Di antara kita ada yang benar, ada yang salah. Ini namanya kata-kata dalam diskusi tanazul. Sudahlah, ngalah dalam berbicara karena mereka terlalu ngeyel supaya selesai pembahasan. Dibilang syirik nggak mau, dibilang sesat nggak mau, ya udahlah. Cuma dua, kita benar atau kita salah. Kamu benar atau kamu salah. Nanti lihat aja. Sama. Ngeyel-ngeyel, qur rabbi a'lamu man ja'a bil haq. Sudahlah, Allah yang lebih tahu siapa yang benar. Aman huwa fi dhalalim mubin, dan siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah tidak mengatakan wa man ja'a bi dhalalim mubin, tapi wa man fi. Allah tidak mengatakan Allah tahu mana yang membawa kebenaran dan mana yang membawa kesesatan, tidak. Tapi Allah mengatakan Allah lebih tahu mana yang membawa kebenaran dan yang dalam kesesatan. Karena Allah mengatakan fi itu tenggelam dalam kesesatan yang nyata. Karena mereka sungguh-sungguh benar-benar sesat, seakan-akan kesesatan meliputi mereka, seakan-akan mereka tenggelam dalam kesesatan. Ya. Ini diucapkan karena mereka ngeyel ya. Mereka tenggelam dalam kesesatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha." Seperti orang yang dalam kegelapan tidak bisa keluar dari kegelapan. Seperti orang dalam kesesatan yang nyata tidak bisa keluar dari kesesatan. Allah tahu mana yang benar, mana yang sesat. Baik, setelah itu Allah berfirman, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik." Subhanallah, kata Allah, engkau sama sekali tidak pernah berharap agar Al-Quran turun kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena rahmat yang besar dari Tuhanmu. Ila rahmatan min rabbik. Fala takunanna dhahira lil kafirin. Maka janganlah sekali-sekali menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Di sini Allah jelaskan, Rasulullah sebenarnya dia tidak terbayang bakalan jadi seorang nabi. Bahkan Allah mengatakan, wa ma kunta tarju. Kau tidak pernah sama sekali berharap an yulqa ilaikal kitab, akan diturunkan Al-Quran kepadamu. Dia enggak tahu. Rasulullah waktu ke Gua Hira hanya sekedar pingin dekat sama pencipta. Dia penasaran, pingin dekat sama Allah. Dia ke sana, pingin berkhalwat, ada kerinduan untuk berkhalwat. Karena banyak hal yang aneh, diantaranya sebab yang beliau rasakan. Masih kecil dadanya dibelah, dia pernah lihat. Kemudian dia pernah lewat batu ucapkan salam. Assalamualaikum Muhammad. Ini apa? Ya. Banyak kejadian aneh. Kemudian dia mimpi ada yang bilang 6 bulan setiap dia mimpi pasti terjadi lah. Ini apa yang dia jadi ada apa, banyak teka-teki yang dia rasakan. Tahu dia ingin rindu ketemu dekat dengan Allah, cuma enggak tahu caranya bagaimana. Ya. Akhirnya dia pergi ke Gua Hira. Tahu-tahu datang Jibril bawa Al-Quran. Emang dibilang ini yang saya cari? Enggak, dia kaget. Rasulullah kaget sampai dipeluk, takut, dilepas, dipeluk sampai Iqra enggak bisa baca, akhirnya turun ketakutan. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab." Kau tidak pernah berkeinginan apa untuk jadi seorang rasul, enggak ada keinginan, enggak terbetik Al-Qur'an turun kepadamu. Illa rahmatan min rabbik, tapi Allah ingin kasih sayang yang besar, ingin memberikan kasih sayang kepada engkau. Rahmat yang besar untuk wahai Muhammad ketika kau diangkat menjadi seorang rasul. Dan ini bantahan kepada orang-orang filsafat yang mengatakan bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Oh, jadi nabi bisa.
pergi ke goa, ngelamun, datang setan. Ya. Tidak bisa, Nabi tidak berniat jadi nabi, tahu-tahu diangkat menjadi seorang apa? Nabi. Rata-rata nabi seperti itu. Nabi Musa tahu-tahu diutus jadi seorang rasul. Harun alaihissalam tidak mau jadi rasul, tahu-tahu Nabi Musa minta, ya Allah jadikan Harun sebagai seorang rasul. Enggak ada nabi-nabi dulu proses jadi nabi itu enggak ada. Nabi Isa kecil-kecil tahu-tahu sudah diberi wahyu. Emang Nabi Isa waktu kecil pengen jadi nabi? Enggak. Tahu-tahu kecil dia sudah bisa ngomong. Jadi di antara keyakinan sesat orang-orang filsuf mengatakan bahwasanya kenabian bisa diusahakan. Seorang harus mengumpulkan 3 kekuatan, kuatun nafs, kuatut ta'thir, dan kuatut takhyil. Siapa yang mengumpulkan 3 ini, kuatun nafs, kuatut takhyil, kuatut ta'thir, dia bisa menjadi seorang nabi. Dengan khayalan dan egoan mereka kalau menjadi nabi ya. Tinggal latihan, tunggu ada suara kum fa'anzir, bangkit beri peringatan. Enggak akan datang, yang ada setan. Nabi saja tidak pernah berharap jadi nabi. Tahu-tahu Allah karena kasih sayangnya kepada nabi, Allah jadikan dia seorang rasul. Fala takunanna dhahiran lil kafirin, maka jangan sekali-sekali engkau menolong orang-orang kafir ya. Ya Allah sangat sayang kepadamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan engkau menolong mereka orang kafir sama sekali. Sedekat apapun kedekatanmu dengan orang kafir tersebut, karena orang kafir tersebut ketika di Mekah kafir Quraisy, suku Nabi SAW. Ada pamannya Abu Lahab, orang dekat Nabi SAW. Sungguhnya kau jadi seorang rasul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. Dan janganlah sekali-sekali mereka dapat menghalangi engkau dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat tersebut diturunkan kepadamu. Wad'u ila rabbik, tetaplah berdakwah kepada Rabbmu, di atas jalan Rabbmu. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-sekali kau termasuk orang-orang yang musyrikin. Allah berfirman lagi, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan jangan sekali-sekali kau berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini semua perkara yang Allah sebut kepada Nabi, itu bukan berarti Nabi mungkin melakukannya, enggak. Seperti Rasulullah, Allah berfirman kepada seluruh Rasul, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan diwahyukan kepada seluruh Rasul, kalau kau melakukan syirik, maka amalanmu akan terjatuhkan, akan gugur. Tentu para nabi tidak melakukan syirik, tapi untuk menjelaskan tentang bahayanya syirik. Ketika Nabi Allah mengatakan, wahai Rasulullah jangan kau syirik, apakah Rasulullah mungkin melakukan syirik? Secara kenyataan enggak, Rasulullah jauh dari syirik. Cuma untuk menunjukkan bahayanya syirik. Artinya syirik ini dosa sangat besar, jangankan orang biasa melakukan, bahkan Nabi. Kalau Nabi yang manusia termulia di alam semesta, Nabi Muhammad SAW melakukan syirik, dia pun akan gugur amalannya, apalagi selain Rasulullah. Maka Allah ingin menunjukkan dahsyatnya bahayanya syirik. Sampai Allah mengatakan, la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik wahai Rasulullah, la yahbatanna amaluk, sungguh amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, kau benar-benar akan masuk neraka. Padahal Nabi tidak bakalan syirik. Sama seperti dalam ayat ini, Allah mengatakan, fala takunanna minal musyrikin, jangan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian juga fala takunanna dhahiran lil kafirin, jangan sekali-sekali menjadi penolong orang kafir. Dan Rasulullah tidak pernah menolong orang kafir. Untuk mendukung kekafiran mereka, enggak pernah. Bukan menolong orang kafir sebagai humanisme atau sosial, enggak, tapi tidak pernah mendukung kekafiran mereka. Kemudian Allah mengatakan wala takunanna minal musyrikin, jangan termasuk orang musyrik. Allah juga mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Ini semua Allah bilang bukan berarti Nabi mungkin melakukannya, enggak. Nabi saja sebelum jadi Nabi tidak pernah menyembah berhala. Disebut dari golongan Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya Rasulullah SAW, di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya beberapa sahabat tidak pernah menyembah berhala, padahal Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi. Tetapi ini untuk menekankan akan bahayanya syirik. Dan Allah mengatakan wadu ila rabbik, yaitu komitmen dan continue dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah kita pahami makna syirik. Makna syirik itu
wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Yaitu syirik itu kau berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Itu namanya mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah kita menduakan. Menduakan maksudnya kita nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Kita nyembelih untuk Allah, kita nyembelih juga untuk jin. Itu namanya syirik. Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih. Ya. Siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah, itu namanya syirik. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jangan kau berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Ini penting karena banyak orang menyangka namanya syirik itu kalau pindah agama. Tapi kalau dia minta ke kuburan, saya musyrik? Wong saya sholat kok. Wong saya juga berdoa kepada Allah kok. Ya itulah namanya syirik. Kau berdoa kepada Allah, berdoa aja kepada selain Allah. Kalau kau tidak berdoa sama sekali kepada Allah, hanya kepada selain Allah, asalnya bukan syirik. Syirik itu mensekutukan secara bahasa. Kau berdoa kepada selain Allah juga, kau berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kamu jangan nyembelih buat jin. Emang saya Nyi Roro Kidul, emang saya syirik nyembelih buat Nyi Roro Kidul? Ya syirik, saya muslim ya. Saya juga kalau Idul Adha nyembelih untuk Allah, ya itulah namanya syirik. Nyembelih kepada Allah dan juga nyembelih kepada selain Allah. Tauhid itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara akan binasa kecuali wajahnya. Wajahnya maksudnya kecuali zatnya. Konsekuensi atau tafsir kelaziman dari wajah berarti zat. Ya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas bumi akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa adalah wajah Rabbmu, pemilik kemuliaan dan keagungan. Maksudnya yang tersisa hanyalah wajah Allah, maksudnya Allah. Maksudnya apa? Allah. Kenapa disebut wajah untuk zat? Karena Allah berwajah. Karena Allah berwajah. Seperti saya mengatakan, kok belum kelihatan batang hidungnya? Maksudnya batang hidungnya datang aja apa dengan badannya sekalian? Cuma kita bilang batang hidung perwakilan dari seluruh tubuh karena dia punya batang hidung, paham? Paham tidak? Saya menggunakan kata batang hidung, maksudnya seluruh tubuhnya. Ini adalah majas part prototo atau apa, saya nggak tahu bahasa. Ya, maksudnya bahasa Indonesia dulu belajar waktu masuk SD, lupa. Ya ini maksudnya menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Kenapa? Karena bagian itu dia miliki. Makanya kalau saya bilang belum kelihatan batang hidungnya, maksudnya dia belum datang. Bukan wajahnya datang nggak ada batang hidungnya, enggak. Tapi sebut batang hidungnya sebagai perwakilan dia karena dia punya batang hidung. Ketika saya bilang, kata Allah berfirman, semua binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya kecuali Allah. Namun kenapa disebut wajah saja? Karena Allah punya wajah. Dan puncak kelezatan di hari kiamat kelak di surga adalah memandang wajah Allah. Tentunya kita tidak tahu zat Allah seperti apa, maka kita pun tidak tahu wajah Allah seperti apa. Kita tidak tahu. Maka kata Allah semuanya binasa kecuali wajahnya. Makanya disebutkan dalam kitab Majazul Quran Ma'mar bin Muthanna dalam kitabnya Majazul Quran dia mengatakan illahu illa wajhah ditafsirkan dengan illa huwa yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, illa huwa. Jadi semua binasa kecuali wajahnya. Sebagian tafsir yang dimaksud dengan seluruhnya sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seluruh amalan soleh akan tidak ada nilainya kecuali ma urida bihi wajhullah. Ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam kitab tafsir ketika dia sampai pada tafsir surat Al-Qasas, dia menafsirkan wa qila illa ma urida bihi wajhullah. Semua amalan akan sirna kecuali yang dicari wajah Allah, itu kecuali yang ikhlas. Yakinlah kita beramal sebanyak-banyaknya kalau enggak ikhlas akan sirna, tidak ada sisanya di akhirat. Sumbang tapi sedekah tapi pamer, haji tapi pamer, umrah tapi ingin diketahui oleh orang, ya. Punya ilmu, pamer punya ilmu, ya.
semua akhlak mulia, pingin diperlihatkan bahwasanya akhlak mulia. Semuanya dia hanya mencari al-ulu fil ard, pengakuan, penghormatan, maka itu akan sirna. Yang tidak sirna cuma satu, yang ikhlas. Ma urida bihi wajhullah, yang seorang berharap wajah Allah. Itu yang tidak sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua selain amal, semua amal akan sirna kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti perkataan kata Nabi, asdaqu kalimatin qala syair kalimatul labid ala kulli syai'in ma khala Allah batil. Ketahuilah segala selain Allah maka akan sirna, ya. Maksudnya yang kekal hanyalah Allah. Dialah wal awwal wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang paling terakhir. Ya. Dia yang qadim, dia abadi kalau bahasa lainnya. Dia qadim, dia azali dan dia yang abadi. Adapun selain Allah maka akan sirna. Dan ingat tadi tafsiran kedua, selain semua amal soleh, kalau tidak karena Allah maka akan sirna. Maka ini peringatan bagi kita untuk ikhlas. Kita ini umur sudah tidak banyak ya. Sudah 40 ke atas, 50 ke atas. Apalagi ibu-ibu ada yang sudah mau meninggal ya. Yang sudah 60 ke atas. Udahlah amal soleh yang baik-baik aja. Jangan ria-ria, jangan pamer-pamer. Enggak tahu kapan dicabut nyawanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit-sedikit ini kita jaga ya. Yang sedikit-sedikit pingin publish, bikin status ya. Bikin status sedekah, bikin status ya. Bagi makanan fakir miskin bikin apa? Status. Puasa Senin Kemis bikin apa? Status ya. Lagi pijit suami bikin status. Apa semuanya amal soleh. Lagi berbakti sama orang tua bikin apa? Status. Ngapain gitu-gitu? Mau diakui sama orang. Yang like juga sedikit, nggak banyak. Udah capek-capek, udah tua, amal udah habis. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua amal kalau tidak karena Allah maka akan sirna. Ingat itu. Kata Allah terakhir, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala hukum kembali kepadanya. Dua. Hukum sini maksudnya pertama hukum syar'i, maksudnya syariat semuanya yang harus dari Allah. Enggak boleh kita berhukum selain Allah. Yang kedua, lahul hukmu, itu semua keputusan Allah. Di alam semesta ini tidak ada yang berlaku kecuali keputusan Allah. La mu'aqqiba li hukmih. Kata Allah tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu. Di dunia apalagi di akhirat, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Apalagi di akhirat semua terdiam. Semua raja, semua pemimpin, semua presiden tidak ada yang berani angkat kepalanya. Kata Allah, Anal Malik, aina mulukul ard? Aku adalah raja, mana raja-raja dunia? Semuanya atribut semua dilepas, enggak ada. Semuanya bangkit dalam kondisi tidak berpakaian. Dalam kondisi hina dan dina, ya. Semua aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Anal Malik, anad Dayyan. Aku adalah Maharaja dan aku yang akan memberi pembalasan. Maka semua perkara dikembalikan kepada Allah. Begitu kita di akhirat selesai. Yang bangkitkan Allah, yang menyidang juga Allah, yang menghisap juga siapa? Allah, yang menimbang juga Allah, yang masukkan surga neraka juga Allah, yang menyiksa Allah, yang beri nikmat semuanya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Ya, di dunia kita serahkan urusan kepada Allah, apalagi di akhirat perkaranya semua kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kepada Allah kita akan kembali, tsumma inna alaina hisabahum, dan atas kamilah hisab mereka. Ya. Inna ilaina iyabahum, mereka semua akan kembali kepada kami, maksudnya kepada Allah, dan kami akan menghisab mereka. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah kita selesai dari surat Al-Qasas ya. Tinggal ibu-ibu hafal suratnya, Ibu. Tinggal nggak tahu berikutnya mau surat lagi apa ganti, apa udah berhenti pengajian. Nah, ya. Nanti kita diskusi lah. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.